konseling. Bimbingan konseling merupakan proses dukung yang diberikan kepada peserta didik, baik secara individu maupun kelompok, yang dimana membantu mereka menjadi mandiri dan berkembang secara optimal dalam berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk hubungan pribadi, sosial, akademik, dan karir mereka. Proses ini dilakukan melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung yang disesuaikan dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Menurut Fenty Hikmawati, tujuan utama dari bimbingan konseling adalah untuk membantu para siswa dalam mengembangkan potensi mereka secara maksimal sehingga mereka dapat menghadapi tantangan dan mencapai tujuan pribadi secara akademik mereka. Pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah menjadi sangat penting karena setiap siswa di lingkungan pendidikan pasti menghadapi berbagai banyak masalah, baik masalah pribadi yang berhubungan dengan kesehatan mental dan emosional mereka, maupun masalah dalam proses belajar mereka yang dapat menghambat pencapaian akademik mereka. Karena setiap siswa menghadapi masalah yang berbeda, pendekatan yang disediakan pun melalui bimbingan konseling harus disesuaikan dengan kebutuhan para siswanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sejarah bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling pertama kali muncul di Amerika pada awal abad ke-20, yaitu pada tahun 1900-an, ketika Franz Fasos mendirikan klinik di Boston bernama Boston Vacation Bureau untuk membantu para pemuda mencari informasi dan pelatihan kerja. Lembaga ini juga melatih para guru di sekolah untuk mampu membimbing dan menasehati siswa dalam memilih sekolah yang sangat tepat untuk karir mereka di masa depan setelah menyelesaikan studinya. Pada tahun 1909, Franz Fasos menerbitkan buku yang kemudian mengidentifikasikan dan memperkenalkan prosesi baru untuk membantu orang lain, sehingga dijuluki sebagai Bapak Gerakan Panduan Pendidikan di Amerika. Perkembangan bimbingan dan konseling di Amerika sangatlah pesat pada zaman itunya, dan banyak sekali perkembangan asosiasi dan konselor di Amerika pada tahun 1950. Hal ini ditandai dengan berdirinya APGH pada tahun 1952. Selanjutnya pada bulan Juli 1983, APGH mengubah namanya menjadi AACD. Kemudian pada tahun 1992 berubah menjadi ACA. Dan awal perkembangan itu, bimbingan konseling di Amerika kemudian berkembang menjalar ke Eropa, Asia, Amerika Selatan, dan Australia. Bahkan menjadi titik tolak untuk melaksanakan bimbingan konseling di Indonesia. Selanjutnya ada juga sejarah di Indonesia. Bimbingan konseling di Indonesia pertama kali diterapkan pada tahun 1960. Hanya saja pendidikan konseling pada masa itu terbatas, yakni hanya di bidang akademis saja. Kegiatan layanan bimbingan dan konseling di Indonesia lebih banyak dilakukan dalam kegiatan pendidikan formal di Indonesia di sekolahnya. Pada awal tahun 1960, di beberapa sekolah sudah dilaksanakan program bimbingan konseling yang membimbing di bidang akademis. Pada tahun 1964, lahirlah kurikulum SMA Gaya Baru dengan keharusan melaksanakan program bimbingan dan penyuluhan. Tetapi program ini tidak berkembang karena kurangnya persyaratan, terutama kurangnya tenaga pembimbing yang profesional. Selanjutnya ada landasan filosofis. Bimbingan dan konseling adalah sebuah dasar pemikiran yang menjelaskan prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar yang menjadi pondasi bagi praktik bimbingan dan konseling. Landasan bimbingan dan konseling ini meliputi pandangan tentang bagaimana individu berkembang dan memahami dunia sekitar mereka. Bagaimana bimbingan dan konseling membantu individu dalam mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhan mereka. Dan bagaimana individu dapat menemukan kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup mereka. Landasan filosofis ini membantu guru BK untuk menentukan tujuan dan menentukan arah dari praktik layanan bimbingan dan konseling di sekolah.
Landasan religius, bimbingan, dan konseling. Di sekolah berfokus pada ajaran dan nilai-nilai agama dalam membantu peserta didik mengatasi masalah hidup dan memahami pandangan hidup sesuai agama yang dianut. Dalam bimbingan dan konseling di sekolah, guru BK bisa mempertimbangkan hal-hal pokok sebagai landasan religius, seperti ajaran dan nilai agama, doa dan ibadah, teks kitab suci, dan pimpinan spiritual. Guru BK juga harus memperlakukan peserta didik dengan hormat dan memperhatikan hak-hak mereka untuk memilih dan menjalankan keyakinan agama mereka sendiri. Dalam sekolah-sekolah yang mengakomodasi berbagai keyakinan agama, guru BK harus memastikan bahwa bimbingan dan konseling yang mereka berikan tidak diskriminatif dan menghormati hak-hak semua peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamelia Yusmayanti dengan NIM 2305135208. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, yaitu pada materi landasan bimbingan konseling. Pada bagian landasan psikologis dan landasan sosial budaya. Kita bahas dari mulai landasan psikologis. Landasan psikologis melibatkan konsep dan prinsip-prinsip dari berbagai teori psikologis yang diterapkan untuk membantu dan memahami peserta didik dalam memecahkan masalah yang ada dalam diri potensi mereka. Landasan bimbingan konseling ini digunakan BK untuk membantu peserta didik dalam mengatasi masalah pribadi, akademis, dan sosial serta membantu mereka dalam mencapai kesuksesan. Untuk teori ini, ada berbagai teori psikologis dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama, teori perkembangan, di mana teori ini menekankan pada perkembangan peserta didik dalam aspek fisik, kognitif, dan emosional. Yang kedua, teori sosial, yang mana teori ini memperhatikan bagaimana lingkungan dan interaksi sosial mempengaruhi perkembangan peserta didik. Ketiga, teori kognitif, di mana teori ini menekankan pada potensi peserta didik dalam memproses informasi dan membuat keputusan yang ada. Keempat, teori motivasi, yang mana teori ini membahas bagaimana faktor-faktor seperti minat serta tujuan dan kebutuhan dapat mempengaruhi perilaku peserta didik. 5. Teori belajar sosial. Teori ini menekankan bagaimana peserta didik dapat mempelajari norma dan perilaku dalam lingkungan sosial. 6. Teori kepribadian. Teori ini memperhatikan seperti apa perkembangan kepribadian peserta didik dan gaya hidup peserta didik mempengaruhi perilaku dan interaksi mereka dengan orang lain. 7. Teori sistem sosial. Teori ini memperhatikan bagaimana peserta didik dapat memasuki dan mampu beradaptasi dengan berbagai sistem sosial seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan landasan sosial budaya. Landasan sosial budaya ini yang terjadi di dalam lingkungan sosial mempengaruhi perkembangan peserta didik dan bagaimana guru BK dapat memperhatikan dan memperhitungkan faktor-faktor sosial dan budaya dalam membantu peserta didik. Landasan sosial budaya melibatkan memahami dan memperhitungkan budaya dan lingkungan sosial seperti keluarga, sekolah, masyarakat, dan budaya yang dapat mempengaruhi perilaku serta perasaan peserta didik. Guru BK harus memahami bagaimana budaya dan lingkungan sosial yang terjadi di dalam lingkungan peserta didik dapat mempengaruhi dan dapat membuat perhitungan atau perspektif peserta. Baik, melanjutkan materi dari yang sebelumnya. Materi berikutnya yakni ada landasan ilmu pengetahuan dan juga teknologi atau yang biasa kita kenal dengan sebutan IPTEK. Landasan IPTEK menekankan pada bagaimana pengetahuan ilmiah dan juga teknologi dapat digunakan untuk membantu peserta didik dalam mengatasi berbagai permasalahan. Selain itu juga diharapkan mampu menggali potensi-potensi yang ada di dalam diri peserta didik. Guru BK diharapkan mampu melakukan penemuan-penemuan yang berkaitan dengan teknologi dan juga bimbingan konseling yang kemudian dapat digunakan untuk membantu peserta didik dalam mengatasi permasalahan yang mereka hadapi. Guru BK harus memperhatikan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk penerapan bimbingan dan juga konseling kepada peserta didik. Seperti nantinya teknologi akan membantu dalam pengimplementasian bimbingan dan juga konseling. Seperti
memperkenalkan kepada peserta didik dalam menggunakan internet, software, aplikasi mobile, dan lain sebagainya. Dalam landasan ilmu pengetahuan dan juga teknologi terdapat beberapa teori. Teori yang pertama yaitu teori psikologis. Teori ini memperhatikan bagaimana teori-teori psikologis seperti teori perkembangan, teori perilaku, dan teori sosial yang dapat membantu guru PK dalam memahami dan membantu peserta didik. Teori psikologis ini ibarat kata bagaimana iptek ini mampu membentuk pribadi peserta didik. Jadi bagaimana guru BK dapat mengontrol atau mengarahkan kepada peserta didik bagaimana cara menggunakan iptek yang baik dan juga yang benar. Yang teori yang kedua yakni penelitian, bimbingan, dan konseling. Hal ini memperhatikan bagaimana penelitian dapat dalam bidang bimbingan dan konseling dapat digunakan untuk memahami dan membentuk peserta didik. Jadi penelitian ini digunakan untuk menentukan cara bagaimana atau cara seperti apa yang harus digunakan untuk mengatasi permasalahan peserta didik ini. Jadi guru BK menentukan cara yang tepat untuk mengatasi suatu permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik. Baik, landasan yang berikutnya ini ada landasan pedagogis. Yang mana landasan pedagogis ini menekankan pada bagaimana pendekatan dan metodologi pembelajaran dapat digunakan untuk membantu peserta didik mengatasi berbagai permasalahan dan juga mencapai potensi diri mereka. Guru BK harus bisa memahami bagaimana proses pembelajaran bekerja dan bagaimana membantu peserta didik untuk memahami dan memanfaatkan pembelajaran untuk mengatasi permasalahan mereka dan juga untuk mencapai potensi mereka. Jadi landasan pedagogis ini bagaimana pembelajaran di kelas juga dapat digunakan untuk melakukan bimbingan dan juga konseling. Seperti itu. Kemudian guru BK harus memperhatikan bagaimana pendekatan dan metodologi pembelajaran dapat mempengaruhi hasil bimbingan dan konseling. Jadi bukan hanya asal-asalan dalam mencampurkan bimbingan dan juga konseling dalam proses pembelajaran, tapi juga harus menggunakan metode yang tepat agar tujuan pembelajaran tercapai, namun bimbingan dan juga konseling juga tercapai. Dalam landasan pedagogis terdapat beberapa teori. Yang pertama ada teori pembelajaran, yakni bagaimana guru BK memahami bagaimana proses pembelajaran berlangsung dan bagaimana guru BK dapat membantu peserta didik memahami dan memanfaatkan proses pembelajaran. Yang kedua ada pendekatan pembelajaran terkoordinasi, yang mana guru BK memahami bagaimana bimbingan dan konseling dapat diintegrasikan dengan proses pembelajaran. Yang seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yakni bagaimana menyatukan proses pembelajaran dan juga bimbingan konseling tadi sehingga tujuan pembelajaran tercapai, kemudian bimbingan dan juga konseling juga tercapai. Yang ketiga ada metodologi pembelajaran alternatif, yakni guru BK memahami bagaimana pendekatan pembelajaran alternatif seperti pembelajaran individual, kemudian ada pembelajaran kelompok gitu. Jadi tujuan dari pembelajaran juga tercapai. Kemudian bisa melatih potensi-potensi dari peserta didik, karena kalau seperti pembelajaran kelompok tadi itu akan melatih peserta didik untuk berani berbicara dalam kelompoknya, kemudian bagaimana bekerja sama di kelompoknya. Itu juga akan membantu peserta didik dalam memecahkan permasalahan dalam lingkup yang kecil. Kemudian setelah mereka bisa mengatasi permasalahan dalam lingkup yang kecil, barulah dilatih untuk mengatasi permasalahan dalam ruang lingkup yang besar. Yang keempat ada pembelajaran terpimpin. Memahami bagaimana pelajaran terpimpin ini dapat membantu peserta didik dalam memahami dan memanfaatkan. Teori yang ketiga ada statistik dan metodologi penelitian. Hal ini memperhatikan bagaimana metodologi dan statistik dalam penelitian dapat digunakan untuk menilai sejauh mana efektivitas dari metode yang selama ini digunakan. Jadi statistik dan metodologi ini merupakan alat ukur yang digunakan oleh guru BK dalam menilai sejauh
seefektif apa metode yang digunakan untuk membantu peserta didik dalam mengatasi berbagai permasalahan dan juga dalam membantu menggali potensi peserta didik. Yang keempat ada teknologi informasi. Hal ini memperhatikan bagaimana teknologi informasi seperti software, kemudian aplikasi mobile, internet, dan lain sebagainya dapat digunakan dalam bimbingan dan konseling. Jadi dalam hal ini guru BK memperkenalkan teknologi-teknologi yang saya sebutkan tadi seperti internet dan lain sebagainya untuk membantu mengatasi permasalahan peserta didik. Yang kelima ada alat bantu bimbingan dan konseling. Hal ini memperhatikan bagaimana alat bantu bimbingan dan konseling seperti inventory kepribadian dan tes perkembangan dapat digunakan dalam membantu peserta didik. Jadi alat bantu ini digunakan untuk membantu peserta didik dalam mengatasi berbagai permasalahan dan guru BK tahu bagaimana hasilnya nanti. Jadi alat bantu bimbingan ini merupakan alat bantu sekaligus tes apakah peserta didik ini sudah bisa mengatasi permasalahannya atau belum. Apakah peserta didik ini sudah menggali potensinya atau masih belum tahu potensi dalam dirinya itu apa. Baik, materi landasan berikutnya yakni landasan yuridis formal. Yang mana landasan yuridis formal bimbingan dan konseling di sekolah merupakan dasar hukum dan regulasi yang berlaku bagi praktik bimbingan dan juga konseling di sekolah. Yang mana landasan yuridis formal ini merupakan dasar hukum bagi guru BK untuk menerapkan bimbingan dan konseling di sekolah, sehingga bimbingan dan konseling di sekolah memenuhi syarat-syarat, peraturan-peraturan, dan juga memenuhi standar yuridis formal. Di Indonesia, landasan yuridis formal bimbingan dan konseling di sekolah antara lain didasarkan pada yang pertama ada berdasarkan atas Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yakni pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Pendidikan Anak Usia Dini. Yang ketiga ada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2013 tentang standar kualifikasi dan kompetensi konseler. Yang keempat ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling. Jadi, bimbingan dan konseling itu harus berdasarkan standar yuridis tadi, agar bimbingan dan konseling yang dilakukan di sekolah itu tidak asal-asalan. Karena ada beberapa bimbingan dan juga konseling yang justru tidak membantu peserta didik dalam mengatasi berbagai permasalahan. Malah ada beberapa peserta didik yang konsultasi kepada guru BK-nya justru malah merasa takut dan merasa tidak nyaman. Jadi landasan yuridis formal ini sebagai dasar guru BK untuk menerapkan bimbingan dan juga konseling di sekolahnya.